Geng, hari ini kita bakal ngebahas lagi perihal Amerika Serikat. Nah, sorry ya, bukannya gua nggak seneng sama nih negara, kok dibahas terus sih gitu ya. Sebenarnya banyak hal yang unik-unik nih semenjak kepemimpinan Donald Trump. Nah, terutama yang satu ini karena berhubungan dengan negara kita Indonesia. Waktu itu kita pernah membahas ya masalah tarif impor yang dikenakan oleh Amerika terhadap Indonesia. Nah, sekarang mereka berulah lagi. Pemerintah Amerika Serikat membuat laporan sekitar akhir bulan Maret kemarin yang masih berkaitan dengan kebijakan perdagangan mereka. Nah, di dalam laporan tersebut, Amerika membuat list yang membahas banyak negara yang menjalin hubungan dagang dengan negara tersebut. Laporan itu akhirnya menjadi ramai dibicarakan oleh netizen Indonesia. Gara-gara di dalamnya tertulis nama dari negara kita. Ada Indonesianya. Wah, ini kalau sampai anak-anak Facebook tahu, overprod, ada nama Indonesia overprod ya, gak usah dengerin. Mereka nggak paham apa-apa. Yang mereka tahu kalau ada nama Indonesia kita bangga terus overprod ya. Kalau gue sih bodo amat mau lo bilang overprod, bodo amat. Yang jelas gue proud ya, proud to be Indonesian. Oke? Nah, tapi di dalam kasus ini yang dibicarakan tentang Indonesia oleh Amerika Serikat, ya bisa dikatakan gue proud sih ya, gue proud, gue bangga gitu ya. Indonesia dibicarakan dari segi hal sistem keuangannya yang kayaknya bikin Amerika rada ketar-ketir nih, rada gimana gitu. Tapi intinya ya mereka ini masih membahas seputar tarif dan juga pajak, terus juga membahas mengenai berbagai hambatan perdagangan yang dihadapi oleh eksportir Amerika yang ada di Indonesia. Nah, tapi ada yang menarik nih di dalam laporan tersebut karena di sana tertulis mengenai kritikan mereka, kritikan Amerika terhadap negara kita, persoalan metode pembayaran yang anak-anak muda sekarang sering gunakan, yaitu kris. Menggunakan sistem QR di mana ada batasan bagi mereka kepemilikan asing yang kalau nggak salah 20%-an. Artinya itu cukup menghambat untuk mereka dalam proses mengenerate bisnisnya untuk di Indonesia. Alias yang paling sering disebut dengan QRIS ya, QRIS gitu ya. Nah, padahal bacanya Kris gitu. Nah, atau QR code. Nah, metode pembayaran ini mulai masif digunakan ketika pandemi dulu. Semua orang kan nggak mau bersentuhan, pengennya tuh apa-apa tuh jarak jauh, apa-apa tuh ada jaraknya, ada jengkalnya gitu. Nah, akhirnya kris ini digunakan. Udah gitu ya, semenjak ada kris ini kayaknya lebih memudahkan orang-orang untuk tidak terus-menerus bawa uang tunai gitu. Dan jelas-jelas ini mempermudah kita kalau mau membeli sesuatu. Nggak perlu takut nggak ada kembalian salah satunya. Atau nggak perlu capek-capek harus ke ATM. Nah, itu baru satu tuh yang dikritik Amerika tuh. Mereka jadi males sama negara kita gara-gara kita pakai kris. Nah, selain itu ada lagi yang bikin mereka sebel sama kita dan mengkritik kita nih, yaitu soal sertifikasi halal yang sudah menjadi pakem di negara kita untuk membuat produk-produk, mau itu produk makanan dan minuman sampai dengan obat-obatan dan beberapa hal lain lah. Ya, salah satu contohnya misalkan barang yang kita pakai gitu. Kalau ada yang mengandung unsur-unsur kebabi-babian gitu ya, itu pasti tidak halal gitu. Nah, ternyata juga itu dikritik tuh sama Amrik. Wah, anjay, Amrik, Amerika Serikat ya. Nah, kenapa Amerika jadi kritik-kritik kebijakan Indonesia nih? Apa alasannya? Apa hak lu? Emang lu kepala sekolah di sini? Berlebihan. Oke. Intinya begitu. Di video kali ini gue bakal ngebahas nih dengan bahasa yang sederhana agar kalian juga bisa mengetahui apa sih isi kritikan Amerika terhadap Indonesia di laporan tersebut, serta apa tujuan Amerika mengkritik-kritik gelitik kita ya, sampai kita kegelian nih. Apa sih Amerika nih banyak banget yang ngatur-ngatur. Udah di negara lain mereka ngatur-ngatur perang, di negara kita malah ngatur-ngatur soal uang. Oke, langsung aja nih kita bahas secara lengkap. Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kita langsung masuk ke dalam permasalahan utamanya, yaitu mengenai laporan Amerika Serikat yang mengkritik berbagai sistem di Indonesia. Jadi geng, Amerika Serikat membuat sebuah laporan tahunan estimasi perdagangan nasional atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan National Trade Estimate yang disingkat dengan NTE atau NTE 2025 dan dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat yang disingkat dengan USTR. Mulai dari halaman 212 sampai 228. Amerika di saat itu membahas secara spesifik mengenai berbagai hal nih. Lebih tepatnya, Amerika di dalam laporan tersebut mengkritik berbagai kebijakan atau sistem di negara
negara kita Indonesia yang mereka nilai merugikan negara mereka. Apa urusannya gitu ya? Tapi itulah yang mereka bahas. Nah, ini gue bahas dulu soal kritikan Amerika ini ya geng, satu persatu nih. Yang pertama nih, salah satu kritikannya adalah metode pembayaran Quick Response Indonesian Standard atau yang disingkat dengan KRIS. Nah, siapa nih yang baru tahu arti dari KRIS atau kepanjangan dari KRIS ini? Quick Response Indonesian Standard. Amerika mengkritik peraturan BI nomor 21 tahun 2019 tentang implementasi standar nasional Quick Response Code untuk pembayaran. Yang mana ini sangat minim melibatkan partisipasi dari perusahaan asal negara mereka, asal Amerika. Mereka tuh nggak seneng kalau negara mereka nggak dilibatkan di dalam urusan ini. Termasuk di dalamnya adalah penyedia pembayaran dan perbankan. Mereka kesel banget. Kenapa gua nggak diajak? Gitulah kurang lebih. Nah, Amerika mengklaim kalau mereka itu nggak diberitahu soal pembuatan regulasi tersebut dan nggak mendapatkan kesempatan untuk bisa menyampaikan pandangan mereka terhadap peraturan ini. Aneh banget ya, apa urusan dia gitu? Negara-negara kita ya serah kita mau bikin aturan apa. Kok kita mesti izin dan menyampaikan ke mereka dan perlu pandangan mereka? Tapi begitulah ya. Amerika Ushara ini apa-apa pengen ikut campur. Amerika Ushara ini juga mengklaim terkait permasalahan yang sama berkaitan dengan peraturan BI nomor 22 tahun 2020 tentang sistem pembayaran yang merupakan blueprint sistem pembayaran Indonesia atau BSPI tahun 2025. Dan aturan ini untuk mengatur soal batas kepemilikan asing dalam operator sistem pembayaran non-bank dan operator infrastruktur sistem pembayaran, geng. Dan dalam laporan tersebut juga menyoroti bagaimana implementasi dari peraturan BI nomor 19 tahun 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN. Buat kalian yang nggak tahu GPN, coba cek kartu ATM kalian. Atau gue cek kartu ATM gue kali ya, bentar. Nah, kebetulan nih gue ada beberapa ATM ya di tangan gue, tapi rata-rata sih Mastercard ya. Nah, ada nih satu yang GPN nih, gue tunjukin ke kalian. Nih nanti editor gue zoom aja ya. Zoom. Bisa nggak nih? Zoom. Kalau nggak bisa zoom, di foto nanti tampilin aja capture-annya, oke? Editor. Nah ini lihat nih, nah ini GPN nih yang disebut dengan Gerbang Pembayaran Nasional tadi. Nah ada beberapa ATM yang menggunakan GPN ini memang geng. Dan sistem tersebut mewajibkan seluruh transaksi debit dan kredit retail di dalam negeri itu diproses melalui peralihan lembaga GPN yang berlokasi di Indonesia dan berlisensi dari BI. Selain itu, kebijakan BI di bulan Mei tahun 2023 mengenai kartu kredit pemerintah pusat dan daerah melalui GPN juga menjadi perhatian Amerika di saat itu. Nah intinya Amerika ini mengkritik metode pembayaran yang digunakan di Indonesia karena perusahaan-perusahaan pembayaran Amerika jadi khawatir mengenai kebijakan BI tersebut yang bakal membatasi akses terhadap penggunaan opsi pembayaran elektronik milik Amerika. Salah satunya seperti Visa dan Mastercard. Nah ini gue punya nih contohnya nih ya. Yang Visanya sih udah nggak ada ya. Gue udah ganti ke Mastercard sih rata-rata tuh. Ada Mastercard ya. Tuh Mastercard ya. Sorry nih gue tutup ininya nih. Sap. Ini jangan sampai kelihatan ya editor. Tuh ini Mastercard ya. Tuh. Kan? Nah, intinya nih geng, sebenarnya ada beberapa konspirasi dari kenapa si Amerika ini jadi ngekritik kebijakan-kebijakan di negara kita. Salah satunya KRIS dan GPN. Ada yang bilang kalau Donald Trump itu getol banget pengen Indonesia pakai Mastercard dan Visa karena pembuat dua metode pembayaran tersebut adalah temannya Trump. Sehingga dua perusahaan tersebut pastinya menjadi pendukung Trump di pemilu Amerika Serikat kemarin. Pendana lah gitu atau ya investor Donald Trump lah yang punya perusahaan Visa dan Mastercard ini. Nah cuma geng, pas gue mencoba untuk mengkonfirmasi isu ini ya, ini kan karena ini kan isu dari netizen gitu ya. Gue mencoba mencari berbagai informasi dari media-media nih, dan ternyata tidak ada media yang memberitakan soal hal ini. Entah karena memang disembunyikan atau gimana, gue juga nggak paham. Tapi yang jelas Amerika sepertinya tuh lagi menekan negara-negara yang nggak mau melibatkan Amerika di dalam sistem perekonomian mereka, terutama kepada negara-negara yang dianggap nggak semaju Amerika, seperti Asia Tenggara, salah satunya ya negara kita Indonesia. Kalau Amerika nggak suka dengan KRIS dan juga GPN sebagai metode pembayaran di Indonesia, itu artinya Amerika juga nggak suka dengan metode pembayaran dari negara tetangga kita, seperti Malaysia yang menggunakan Paynet dan juga Duit Now. Nah, terus ada Filipina yang menggunakan InstaPay dan juga QRPH atau QRPH. Lalu Singapura yang menggunakan SGQR, Nets dan PayNow. Vietnam menggunakan VietQR, terus Napas. Nah, serta Thailand menggunakan PromptPay dan juga Thai QR. Nah, jadi udah punya versi masing-masing nih. Lalu kenapa nih ya metode pembayaran ini justru dikritik oleh Amerika? Bukankah itu hak masing-masing negara gitu? Nah, ternyata geng, justru itu
Karena pembayaran di dalam negeri ini kan menggunakan mata uang lokal dari masing-masing negara, sehingga mempersempit penggunaan dolar Amerika dalam transaksi keuangan. Jelas bagi Amerika yang selalu ingin mendominasi negara-negara lain, hal tersebut tidak menguntungkan buat mereka. Mereka kesel dengan tidak beredarnya penggunaan dolar Amerika, maka perusahaan-perusahaan besar Amerika juga jadi nggak bisa bermain di dalam sistem perekonomian sebuah negara. Bahkan sangat besar kemungkinan kalau Amerika justru pengen negara kita tuh nggak maju dan terus bergantung dengan negara mereka. Bergantung sama dolar. Nah, jadi bisa kebayang ya, licik banget nih mereka. Terus geng, masih di dalam laporan yang sama, yaitu NTI 2025, Amerika juga mengkritik mengenai proses sertifikasi halal di Indonesia. Apa urusannya coba? Mungkin ya, dulu kita cuma tahu halal itu ada di makanan dan minuman aja. Tapi sekarang semua produk yang dipakai oleh kita juga harus melalui sertifikasi halal, geng. Contohnya make up, obat-obatan, sepatu gitu. Kalau ada yang menggunakan kulit babi-babian ya, seperti sahabat-sahabat kalian semua yang kayak babi-babi itu ya. Nah, itu harus melalui sertifikasi halal ya. Kalau punya teman kayak babi ya, tolong diurus dulu sertifikasi halalnya. Hal ini berjalan seiring dengan meningkatnya awareness masyarakat Indonesia kalau perihal halal dan haram bukan cuma apa yang kita makan, yang kita konsumsi aja, tapi juga berkaitan dengan apa yang kita pakai. Kalau berasal dari sesuatu yang diharamkan, maka penggunaannya juga diharamkan. Proses sertifikasi halal ini juga menjadi sebuah kebijakan dari pemerintah kita yang berguna banget bagi masyarakat Indonesia yang memang mayoritasnya beragama Islam. Yang non-Islam, non-Muslim, ya itu urusan mereka gitu ya. Karena kan mayoritas nih, ngomongnya mayoritas, banyak orang Islam di Indonesia. Jadi peraturan ini sangatlah berguna. Ada beberapa kebijakan pemerintah mengenai hal ini yang disebutkan di dalam laporan NTI 2025 itu, geng. Yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal mengenai sertifikasi halal wajib untuk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, alat kesehatan, dan produk biologis. Produk hasil rekayasa genetika juga, barang konsumsi, dan juga produk kimia yang dijual di Indonesia. Seluruh proses bisnis mulai dari produksi, penyimpanan, pengemasan, distribusi, sampai dengan pemasaran harus mengikuti aturan tersebut. Nah, Amerika jadi kesel. Mungkin ya, ini tebakan gua aja nih ya. Ada beberapa produk mereka yang ya non halal gitu, yang ingin mereka jual di Indonesia jadinya kurang laku. Karena ya mau gimana, pembeli dari Indonesia atau konsumen dari Indonesia ya sesuai dengan mayoritas masyarakatnya. Mayoritasnya siapa? Mayoritasnya ya umat Muslim, ya kan? Umat Islam gitu. Jadinya kalau sesuatu barang yang haram untuk digunakan oleh umat Islam, maka kurang laku di Indonesia nih terkhususnya ya. Nah makanya Amerika tuh kayak kesel banget gitu. Nah, terus geng, ada lagi keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021 yang menetapkan berbagai jenis produk yang wajib memiliki sertifikat halal. Tapi geng, aturan ini udah diubah khusus untuk kategori makanan dan minuman melalui KMA nomor 944 tahun 2024. Sementara untuk jenis produk lain seperti obat-obatan, kosmetik, produk hasil rekayasa genetika, bahan kimia, produk biologi, dan barang konsumsi itu masih mengikuti aturan yang lama, yaitu KMA nomor 748 tadi. Nah, ada juga KMA nomor 1360 tahun 2021 yang dikenal sebagai daftar positif halal. Peraturan yang satu ini adalah daftar bahan makanan, bahan tambahan, dan bahan lain yang nggak wajib memiliki sertifikat halal, namun peraturan ini bisa diperbarui kapan aja tanpa harus mengeluarkan keputusan menteri terbaru. Nah, lalu KMA nomor 816 tahun 2024 menjelaskan secara spesifik produk makanan dan minuman apa aja yang memiliki sertifikat halal. Terus ada peraturan BPJPH nomor 3 tahun 2023 yang mengatur mengenai akreditasi lembaga halal asing atau LSH dan penilaian kesesuaian yang harus Amerika atau negara lain lakukan. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah, kemudian ada peraturan pemerintah atau PP nomor 39 tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan jaminan produk halal atau JPH di Indonesia. Ya, kita Indonesia juga perlulah aturan kita ini dipatuhi sama negara luar. Kan Amerika pengen jualan di negara kita. Ya patuhi dong, lo tamu. Patuhi aturan tuan rumah gitu. Tapi Amerikanya malah kesel sama kita. Amerika juga mengkritisi semua peraturan tersebut dengan mengatakan di dalam NTI 2025 mereka ini saat Indonesia terus membuat peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut. Pihak dari Amerika merasa khawatir sebab Indonesia dianggap menyelesaikan banyak peraturan tanpa lebih dahulu memberitahu World Trade Organization atau WTO atau dengan kata lain Organisasi Perdagangan Dunia dan tanpa memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan atau stakeholders. Ini aneh nih, ya. Kita harus izin dulu sama WTO, yang mana isinya ya mereka-mereka orang, petingginya ya petinggi-petinggi Amerika. Semua kebijakannya rata-rata menguntungkan negara mereka doang gitu. Dan menurut Amerika nih, hal tersebut adalah sesuatu yang diwajibkan dalam WTO Committee on Technical Barriers to Trade atau WTO TBT Committee.
Tapi realitanya geng, selama 5 tahun terakhir, kata Amerika nih ya, Indonesia itu sering memberitahukan aturan pelaksanaan undang-undang halal ke WTO setelah aturan tersebut sudah berlaku di Indonesia. Yang mana menurut mereka seharusnya itu dilakukan sebelum peraturan tersebut berlaku. Nah ini ibaratnya nih ya, kayak seorang suami nih mau beli motor tapi nggak izin dulu sama istrinya. Dia mending beli dulu abis itu minta maaf. Ini kayak gini nih. Tapi gue seneng loh sama negara gue sendiri kalau sikapnya kayak gini. Berarti Indonesia itu ya terkesan nakal tapi kayak punya power gitu. Nggak nunduk-nunduk amat gitu. Iya nggak sih? Menurut kalian gimana? Nah terus geng, Amerika di saat itu terus menyuarakan hal ini di dalam forum WTO, khususnya di Komite Hambatan Teknis Perdagangan atau TBT tadi dan Komite Perdagangan Barang WTO. Amerika berharap agar Indonesia bisa menyesuaikan peraturan tersebut supaya lebih transparan dan tidak menghambat perdagangan internasional. Nah bahasanya sih perdagangan internasional, padahal perdagangan mereka gitu ya. Dan ini aneh banget geng, Amerika mau berdagang di negara kita, masa kita yang harus menyesuaikan kemauan mereka? Lo mau jualan di negara gue? Ini sekali-kali boleh lah ya aturan ormas berlaku buat Amerika nih, ya kan? Amerika mau dagang nih di lapak kampung kita nih, langsung ngomong aja, "Weh ini tanah engkong gue nih, lo harus ikutin aturan gue dong." Harusnya begitu. Ala-ala ormas nih berlaku nih buat Amerika. Ya nggak sih? Nah, seharusnya Amerika ini memang harus mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah kita, geng. Pemerintah kita pastinya membuat peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan orang Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam karena merasa sangat terbantu dengan sertifikasi halal. Jadi nggak ada hak tuh Amerika ngatur-ngatur. Nggak ada hak tuh Amerika nyuruh-nyuruh kita untuk sertifikasi halalnya jangan dipakai. Nggak ada hak. Karena Amerika tidak bisa seenaknya memprotes kebijakan ini. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mempersoalkan aturan halal di Indonesia. Amerika menilai aturan halal Indonesia adalah hambatan teknis perdagangan. Sebenarnya geng, masih banyak lagi yang dikritik oleh Amerika terkait kebijakan di negara kita, termasuk mengkritik peraturan dari OJK nomor 56 tahun 2016 yang membatasi kepemilikan bank maksimal 40% oleh satu pemegang saham, mau itu pemegang saham domestik ataupun asing. Nah, Amerika juga menyebutkan peraturan OJK nomor 12 garis miring POJK.03 garis miring 2021 yang meningkatkan batasan kepemilikan bank umum oleh asing menjadi 99% dengan lebih dulu mengkaji ulang unit pengawasan perbankan di OJK. Nah, hal ini dinilai sebagai upaya Amerika untuk menguasai perbankan di dalam negeri. Masa iya, Bank Indonesia malah dikuasai oleh negara lain? Duit-duit kita yang nabung di sana, malah negara lain yang berkuasa. Dan masih banyak kritikan Amerika lainnya, geng. Seperti Amerika yang khawatir mengenai penerapan tarif di Indonesia yang melebihi tarif WTO untuk kategori produk-produk teknologi informasi dan komunikasi tertentu pada tahun 2024. Nah, lalu mereka juga khawatir terhadap proses penilaian pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak DJP dari Kemenku karena proses audit yang tidak transparan dan rumit, dendanya tinggi untuk kesalahan administratif, mekanisme sengketa yang berbelit-belit dan kurangnya penegakan hukum. Katanya sih kayak gitu. Terus geng, mengenai kurangnya konsultasi pemerintah Indonesia mengenai kebijakan sistem perizinan impor dan perluasan ke produk baru dengan pengumuman yang singkat dan implementasi yang nggak konsisten oleh pemerintah kita nih ya, sehingga dianggap menyebabkan terjadinya penundaan dalam izin impor. Amerika ini juga menganggap Indonesia itu menerapkan kebijakan perizinan yang rumit dan memberatkan untuk produk impor hasil panen, hewan dan produk hewan. Jadi ibaratnya gini, Amerika tuh ngeluh gitu. Kenapa sih kalian Indonesia, kalau saya mau ekspor barang-barang saya untuk diimpor masuk ke dalam Indonesia, perizinan kalian ribet banget. Ada BPOM-nya, ada sertifikasi halal, ada ormasnya dan segala macam gitu ya. Mereka memprotes kebijakan tersebut tanpa mereka sadari mereka juga ngeribetin orang. Contohnya sekarang, lihat aja. Ya kan, harga barang-barang impor di negara mereka dinaikin semua sekarang. Sampai berapa ratus % tuh. Itu cuma gara-gara mereka ya perang dagang lawan Cina. Nah, giliran negara kita punya aturan sendiri, ngerepotin mereka, merekanya merasa nggak terima. Aneh banget nih negara yang satu. Nah, pembatasan impor yang dilakukan oleh Indonesia dianggap oleh Amerika menghambat ekspor dari Amerika ke negara lain untuk melakukan perdagangan. Jadi benar-benar dia mikirin kepentingan negara dia doang. Dan industri farmasi Amerika mengaku gelisah atas peluang keterlibatan pemangku kepentingan di dalam sistem pengadaan farmasi di Indonesia. Perusahaan farmasi Amerika melaporkan kurangnya transparansi dalam pemilihan produk farmasi yang didaftarkan. Dan Amerika juga menyinggung nih geng mengenai pembatasan impor jagung pakan ternak
yang membatasi hak impor perusahaan umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog, dan hal ini menjadi ancaman karena nggak akan bisa mempertahankan industri yang berhubungan dengan peternakan. Nah, terus ada juga keluhan dari perusahaan-perusahaan Amerika yang melaporkan praktik bea cukai di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan penilaian bea masuk. Nah, kalau ini sih keluhannya nggak cuma dari Amerika ya. Dari rakyat sendiri juga ngeluh gitu persoalan bea masuk ini, persoalan bea cukai ini gitu ya. Gak cuma itu, Amerika juga menyoroti pemberian sanksi atas pelanggaran hukum kepabeanan sampai 50% dari nilai barang atau jumlah bea yang terhutang. Jadi kurang lebih kayak orang yang kena denda gitu loh. Kena dendanya itu hampir setengah harga barang. Nah, Amerika tuh jadi mempertanyakan kok bisa kayak gitu regulasinya. Nah, terus geng, kemudian ada peraturan Menteri Perindustrian nomor 24 tahun 2013 yang mewajibkan mainan impor, ini mainan impor ya, itu harus diuji oleh laboratorium yang memiliki perjanjian pengakuan bersama dengan Lembaga Sertifikat Produk Indonesia. Dan menurut Amerika, peraturan tersebut dianggap diskriminatif. Padahal ya, kalau yang satu ini menurut gua malah bagus. Karena kan mainan anak itu ya geng, itu memang harus dicek dulu. Ini menyangkut persoalan kesehatan juga. Karena mainan anak itu kan udah pasti dimainkan oleh anak kecil yang belum bisa memilah mana baik mana buruk. Apa aja diambil dimasukin ke mulut. Kalau misalkan tuh mainan bahannya dari bahan yang beracun, ya yang meninggoy siapa? Emang anak Amerika? Kagak. Anak-anak sini, anak-anak Bekasi, anak-anak Depok, ya kan? Karena barangnya sudah masuk diimpor ke negara kita. Masa sampai hal itu aja Amerika juga nggak terima, dianggap diskriminatif. Padahal kan itu prosedur yang benar gitu. Negara kita ingin yang terbaik untuk generasi bangsa, untuk anak-anak kecil yang ada di Indonesia supaya nggak membahayakan mereka. Nah, terus Amerika juga ikut mempermasalahkan banyaknya produk bajakan yang dijual di Indonesia ya, terutama nih di Pasar Mangga 2. Bahkan tuh sampai ditulis tuh Pasar Mangga 2. Ini mungkin buat teman-teman yang di luar Jakarta agak kurang relate ya. Jadi Pasar Mangga 2 tuh geng, adanya itu di daerah Jakarta Pusat sana, deket Jakarta Kota. Nah, zaman dulu nih geng, ketika gue pertama kali merintis nge-YouTube ya, Pasar Mangga 2 ini adalah salah satu tempat yang paling sering gue kunjungi. Kenapa? Karena di sana itu memang gue akui banyak sekali produk-produk bajakan sampai dengan aplikasi bajakan. Ya buat orang-orang kurang mampu kayak gue nih, aplikasi bajakan sangat membantu. Datang ke sana ya kan, karena kalau misalkan ngedownload dulu agak sulit mendapatkan linknya, jadi kita tuh beli CD bajakannya, CD installernya, belilah di sana. Termasuk juga dengan pakaian, kita pengen gaya-gayaan beli tuh kayak produk-produk branded tapi yang bajakan. Nah itu banyak di Mangga 2 dengan kualitas yang gila-gilaan. Nah ternyata reputasi Mangga 2 yang menjual produk-produk bajakan ini ternyata udah sampai ke telinga Amerika. Bahkan di saat itu ya, Amerika menyebutkan kalau Mangga 2 sudah terdata dalam daftar tinjauan pasar terkenal untuk pemalsuan dan pembajakan tahun 2024. Nah jadi nanti bakal disidak nih kayaknya. Dan di dalam laporan tersebut, Amerika merinci beberapa kebijakan di bidang pelayanan yang dinilai berpotensi menghambat perdagangan dan investasi berupa layanan. Nah, jadi selain barang, produk layanan juga dikritik sama mereka. Terus, Amerika menganggap pemberlakuan bea masuk terhadap produk digital akan menimbulkan masalah pada Indonesia terhadap WTO. Atau WTO tadi. Amerika juga menyoroti kebijakan pemerintah Indonesia yang mengancam akan memberikan pemblokiran akses terhadap operator sistem elektronik atau ESO yang tidak menghapus konten terlarang. Nah, jadi Indonesia tuh benar-benar udah memperketat lah aturannya terhadap produk-produk luar gitu. Nah, tapi Amerika nggak terima. Terus geng, dengan adanya PP nomor 70 tahun 2010 yang diubah ke dalam PP nomor 27 tahun 2017 dan PP nomor 93 tahun 2021 yang mana di sana dikatakan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengubah ketentuan kontrak bagi hasil yang menurut Amerika ternyata ini akan menimbulkan kurangnya transparansi. Nah, jadi Amerika ini benar-benar mengkritik segala kebijakan pemerintah kita karena tidak menguntungkan mereka. Dan dari banyaknya kritikan dari Amerika ini geng, kalau kita telaah lebih jauh lagi ya, sebenarnya ada yang masuk akal juga sih. Yaitu yang pertama tuh mengenai banyaknya barang bajakan yang dijual di Mangga 2. Nah itu memang gimana ya, secara nggak langsung juga merugikan produsen atau brand yang dipalsukan. Brand-brand itu kan punya lisensi, jadi nggak bisa selain brand tersebut yang punya hak untuk membuat dan menjual produk-produk mereka. Terus geng, selebihnya kritikan Amerika ini ya apa ya, kalau dibilang masuk akal ya nggak juga gitu. Kayak nggak relate aja sama kita dan terlihat seperti ingin mencampuri urusan rumah tangga orang gitu kan.
Indonesia tuh punya kebijakannya sendiri, kenapa Amerika harus ngatur-ngatur gitu. Dalam laporan yang dibuat kantor perwakilan dagang Amerika Serikat, Pasar Mangga 2 berada dalam daftar pantauan prioritas dan tinjauan pasar terkenal untuk pemalsuan dan pembajakan tahun 2024 bersama beberapa pasar daring Indonesia. Nah, semuanya demi kepentingan mereka. Dan bagaimana nih tanggapan pemerintah kita terhadap kritikan Amerika di NTE 2025 ini? Apakah pemerintah kita tegas? Ya kan, karena yang dihadapi ini negara superpower nih. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya tentang respon pemerintah Indonesia atas laporan NTE 2025. Jadi geng, mengenai laporan NTE 2025 yang berisikan berbagai kritikan Amerika terhadap Indonesia, pihak dari Indonesia udah merespon geng. Seperti masalah KRIS dan juga GPN atau GPN. Bank Indonesia melalui Deputi Gubernur Senior BI yang bernama Destri Damayanti itu menekankan kalau pada dasarnya implementasi dari KRIS antar negara itu bergantung kepada kesiapan dari masing-masing negara, geng. Bu Destri juga menyampaikan kalau sistem pembayaran dari Amerika yaitu Visa dan Mastercard itu masih mendominasi pembayaran di Indonesia. Jadi nggak usah khawatir gitu. Meskipun Indonesia sendiri ya punya KRIS maupun GPN tadi. Nah, pihak BI juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Pak Airlangga Hartarto, yang saat ini sedang berada di Washington DC untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika mengenai pengenaan tarif impor resiprokal Amerika terhadap produk Indonesia. Saat ini proses delegasi antara Indonesia dengan Amerika itu masih berlangsung, dan salah satu isu yang dinegosiasikan adalah perihal KRIS ini. Kebayang nggak tuh geng ya? Kita yang punya aturan, Amerika mengkritik kita yang harus datangin mereka buat negosiasi. Gila banget ya. Kalau dibilang negara kita berani, ya gimana ya? Masa iya bukan pengkritiknya yang datang ke sini ya, malah kita yang datang ke sana gitu ya. Begitulah. Terus geng, Pak Airlangga menyebutkan rangkaian pertemuan sudah dijadwalkan dan akan berlangsung selama 60 hari ke depan dengan target menghasilkan perjanjian dagang bilateral dengan Amerika Serikat. Nah, dalam menjalani proses negosiasi ini, delegasi juga berkoordinasi dengan otoritas keuangan dan moneter seperti OJK dan BI. Nah, beliau juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo kalau tawaran Indonesia diharapkan bisa menjadi solusi yang saling menguntungkan. Dan tawaran ini bukannya membuat Amerika menjadi spesial bagi Indonesia, tapi apa yang ditawarkan ke negara tersebut bisa juga dirasakan oleh negara lain. Nah, menurut beliau, proposal Indonesia yang ditawarkan kepada Amerika itu mendapatkan apresiasi, geng, dari pemerintah Amerika sendiri. Nah, di sana Pak Airlangga udah memimpin delegasi Indonesia dengan mengatakan pihak kita nih ya, pihak Indonesia sudah menemui beragam pihak mulai dari Kantor Perdagangan AS atau US Trade Representative atau disingkat dengan USTR, Kementerian Keuangan atau Secretary of Treasury, terus sampai dengan Kementerian Perdagangan atau US Secretary of Commerce. Selain itu, pihak Pak Airlangga juga udah melakukan pertemuan dengan perusahaan asal Amerika seperti Amazon, Boeing ya yang bikin pesawat tuh, terus Microsoft yang support istri wheel tuh, sampai dengan Google yang punya YouTube ini. Kemudian, menurut Santoso Lim selaku Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, KRIS itu hadir sebagai inovasi sistem pembayaran digital yang menjadi bagian dari perkembangan teknologi. Dan oleh karena itu, penggunaannya di Indonesia sama sekali nggak ada maksud untuk menghilangkan aturan main internasional atau international principles. Nah, jadi kayak Amerika tuh cuma apa ya, kayak ketar-ketir sendiri gitu, ketakutan sendiri. Padahal tuh kita kan mau berinovasi juga, nggak mau bergantung sama negara mereka doang gitu. Inovasi dari KRIS ini dalam sistem pembayaran itu memiliki tujuan agar menggerakkan perekonomian dan mendorong inklusivitas di masyarakat. Melalui KRIS, transaksi pembayaran bisa berjalan lancar dan terjangkau bagi masyarakat. Ya ini gue setuju juga, karena lu lihat aja sekarang orang mau bayar zakat aja nih ya, mau ngasih sedekah aja sekarang di kotak-kotak amal masjid itu sudah ada KRIS-nya. Bahkan seorang pengamen, kalau lu minta maaf bang, maaf kagak ada uang kecil, pengamennya sodorin lu KRIS, QR code-nya. Nih bang, ada berapa sih? Mau ngasih 1000, tinggal QR code transferin 1000, bisa. Jadi bener-bener mudah banget. Ya, KRIS ini sangat memudahkan. Dan industri sistem pembayaran itu terbuka dengan berbagai jenis pembayaran saat ini, termasuk yang berbasis dengan kartu, sebab semua bakal kembali kepada pilihan masyarakat. Sehingga pihak ASPI mempercayakan sepenuhnya kepada delegasi pemerintah RI melalui Pak Airlangga untuk melakukan negosiasi dengan Amerika. Karena ya Amerika ini mulai apa ya, kayak kesenggol atau mulai ketar-ketir sendiri. Nah, tujuannya itu ya kurang lebih nih simpelnya nih,
pihak kita tuh datang ke mereka negosiasi supaya mereka tenang. Ya, berarti kan ada rasa-rasa sedikit takut nih negara kita terhadap Amerika ini. Jadi makanya ditenangkan kayak di cup gitu ya. Kayak kris ini kita pakai untuk inovasi teknologi kok. Visa sama Mastercard masih kita pakai, yang punya Amerika tuh masih ada, masih mendominasi, tenang aja gitu. Kurang lebih begitulah. Lalu geng, respon lainnya datang dari Kamar Dagang dan Industri atau Kadin melalui Wakil Kepala Badan Literasi, Advokasi, dan Kerjasama Kadin Indonesia, yaitu Pak Muhammad Isnaini Iskandar, yang menyoroti soal kritikan Amerika terhadap sertifikasi halal. Pak Isnaini ini menegaskan bahwa label halal bukan cuma soal agama geng, tapi juga mengenai jaminan mutu dan higienitas produk, sehingga sertifikasi halal itu penting seperti International Organization of Standardization atau ISO yang digunakan di perusahaan. Perihal kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika, Pak Isnaini ini menilai kalau hal tersebut gak seharusnya membuat industri yang ada di dalam negeri menjadi goyah. Apa urusannya sama Amerika gitu kan? Nah, malah seharusnya dengan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah umat muslim, nah ini bisa menjadi pasar yang sangat besar untuk bisa menopang pertumbuhan industri halal secara berkelanjutan. Maka dari itu, semua pihak harus turut terlibat di dalam mempromosikan halal sebagai bagian dari gaya hidup dan berstandar internasional, sehingga halal itu bukan cuma formalitas tapi juga integritas menurut Pak Isnaini. Perihal hal ini geng ya, selain pemerintah, bahkan netizen Indonesia aja udah gerah banget ya sama Amerika ini. Netizen Indonesia juga bersuara perihal kritikan Amerika ini terhadap negara kita. Salah satu keluhannya yaitu kalau Amerika mau memaksakan pembayaran mereka ke negara kita, masa kalau mau beli di warung Madura harus pakai Mastercard atau Visa? Kan gile aja gitu. Kalau misalkan Amerika menyenggol kris dan JPN, dianggap kalau mereka seperti mengganggu kedaulatan negara lain gitu. Kayak apa sih lo, urusan rumah tangga gue lo obok-obok gitu. Lalu ada juga yang menilai kalau Amerika ini jadi ngelunjak ke Indonesia gara-gara pemerintah kita yang mohon-mohon kepada Amerika untuk menurunkan tarif impor. Jadi seolah-olah tuh mereka punya power banget. Nah, kalau melihat bagaimana perpolitikan dan perekonomian global, sepertinya Amerika ini lagi dalam keadaan terdesak, geng. Karena udah banyak negara yang kelihatannya berbalik memusuhi Amerika dan gak mau lagi pakai dolar gitu. Istilahnya itu adalah membangkang dari Amerika, yang selama ini selalu dianggap sebagai kakak pertama atau yang paling puncak lah gitu. Salah satunya adalah Amerika dan Arab Saudi nih contohnya, yang udah gak lagi terikat dengan perjanjian petrodolar, sehingga memungkinkan Arab Saudi untuk melakukan transaksi perdagangan minyak mereka menggunakan mata uang selain dolar. Jadi mulai ketar-ketir nih. Karena kan perjanjiannya 50 tahun udah lewat gitu. Dan dengan berakhirnya perjanjian tersebut, maka akan mengurangi dominasi Amerika terhadap negara lain. Dan karena itulah, mereka jadi seperti memaksakan untuk mengganti sistem pembayaran di negara kita menggunakan sistem pembayaran mereka supaya bisa menguasai negara kita. Nah, jadi gimana geng menurut kalian? Kalian mau nggak nih diacak-acak sama Amerika? Gue yakin banget nggak mau ya. Jadi nggak ada istilah operprot ya. Ya, kalau udah urusan ini urusan sama-sama. Bodoh amat mau dibilang operprot. Yang jelas ya gue bangga menjadi anak Indonesia ya. Gue bangga terlahir di NKRI dan gue harus mempertahankan harga diri dan kedaulatan negara ini. Amerika nggak ada haknya buat ngobok-ngobok aturan di negara kita gitu ya. Orang kita aja cuek sama negara mereka, kok mereka urus-urusin kita gitu. Aneh banget. Nah, itu dia geng, pembahasan kita hari ini. Dari sekian banyak kritik Amerika terhadap negara kita di laporan NTE 2025 mereka, semisal pemerintah pada akhirnya mengubah kebijakan tersebut, mungkin ya kalau misalkan pemerintahnya tuh ya nyerah gitu dengan desakan Amerika, ya bisa-bisa kris, GPN, serta sertifikasi halal itu bakal hilang. Kira-kira gimana menurut kalian? Kalian bakal setuju nggak dengan 3 hal yang bakal hilang tadi? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.